penjara, dari penjara ke penjara itu lebih daripada kira-kira 10 tahun Paulus mengalami misi yang dalam penjara. Sampai akhirnya Paulus berdoa pada Tuhan dengan satu tangisan yang hebat dan cerita luar biasa. Dan dikatakan dalam bahasa aslinya itu sebenarnya dia berseru luar biasa. Apa seruannya? Lepaskanlah duri dalam kaki. Tapi Tuhan mengatakan, di dalam kelemahan kuasa Kristus. Maka mengalirlah 10 lebih suratan Paulus dari tangan dia yang membimbing gereja sampai akhir zaman. Kalau Paulus tidak dipenjara, bagaimana maksudnya? Tuhan memakai kelemahan Paulus dan segala itu, dia punya pemikiran, dia punya latar belakang tulisan-tulisan yang sangat indah. Kamu jangan cuma begini. Terus Tuhan mengatakan, nggak bisa Paulus. Aku tidak jawab doamu, kenapa kamu harus dipenjara sampai kamu mati. Oh Tuhan, bagaimana saya bisa kabarkan Injil ke sana? Saya di sini mana bisa kabarkan Injil? Enggak, kamu bisa kabarkan Injil. Dengan apa? Tulis. Jadi peninggalan Paulus di dalam penjara dengan dia keliling, hasilnya pengabaran Injil dia dengan tulisan. Nah sekarang saya membawa ke dalam pengabaran Injil yang surah mungkin pikir yang beda dengan saya. Ngabarkan Injil datang ngomong Tuhan Yesus. Ngabarkan Injil belum? Saya nulis ngabarkan Injil sama. Saya menulis satu surat kepada teman saya di Inggris, terus dia bertobat, oh puji Tuhan, ngabarkan Injil. Dan sayangnya gereja-gereja, ya maaf juga gereja-gereja yang kuno, tidak memakai multimedia broadcasting menjadi alat untuk mengabarkan Injil yang hebat. Karena uang kita banyak tersalur kemana-mana. Sedangkan orang-orang dari karismatik Pentakosta semuanya memakai itu dan para pendetanya mengabarkan Injil di sana. Saya tanya, yang dapat mangsa terbesar siapa? Yang memakai alat-alat ini. Betul? Yang mendapat pengaruh besar siapa? Saudara, tidak pernah ada gereja, Joel Osteen ini contoh Joel Osteen, dia berkhotbah. Satu saat dia berkhotbah hari Minggu itu, yang melihat dia itu 4 juta orang. Coba kumpulin, ada nggak tempat yang bisa nampung 4 juta orang? Pak? Ayo, gedung apa ya? Hah? Ingin tahu gedung apa? Ada bisa menampung 4 juta orang. Bahkan 1 miliar bisa. Surga. Betul nggak? Nggak ada dunia bisa nampung. Dengan apa bisa nampung? Dengan siaran. Terus saya punya doktrin Tritunggal. Saya nggak pernah ketemu orang di Surabaya. Udah dikenalin Pak Agung gini-gini. Dia liatin saya terus 1 jam. Dari mana? Pak, Bapak yang ada di YouTube itu? Iya, yang tangan Tritunggal. Aduh Pak, bersyukur Pak. Ayo. Dia bukan jemaat saya. Tapi dia melihat YouTube dan dia ingin tahu Tritunggal dan dia dari orang Islam. Dan dia diberkati sekali. Saya bertemu Kristus Pak di sana. Baru saya tahu kunci Tritunggal adalah Kristus Pak. Kalau saya tidak percaya dia, saya tidak akan mengenal Bapak. Karena saya mengenal anak, saya bisa kenal Bapak. Saya kenal Bapak, saya harus kenal anak. Oh, saya mendapatkan itu Pak. Saya katakan, puji Tuhan. Padahal kita di sini setengah mati rekam ini terus. Dan semua ini adalah biaya sendiri saya sendiri tanggung semua. Dan orang melihat semua nggak tahu apa itu, ngapain Pak mendirekam gini-gini banyak. Oh, tutup mulutmu, kau tidak tahu apa yang terjadi. Seringkali kita banyak menghakimi orang kita nggak berbuat apa-apa, nggak ada persembahan, nggak ada apapun. Mulut kita ini kotor sekali. Apalagi saudara juga sudah menghakimi itu dan ngomong ke orang-orang, saudara nggak akan dipakai Tuhan, percaya saya. Saudara kalau menghina hamba Tuhan yang sungguh-sungguh serahkan hatinya dan saudara ngomongin dia, saudara nggak akan dipakai Tuhan. Saudara akan meruntuhkan semua pelayanan. Dan itu sudah prinsip firman Tuhan. Dan kerjakan. Coba bayangin, ya. Saudara kalau kita tahu bagaimana kalau riset, analisa dan bagaimana Paulus terus mengakomodir semua kelemahan-kelemahan itu. Dan dia dengan hati yang bersyukur dia katakan apa? Aku dipenjara ini untuk kemajuan Injil. Hebat juga saudara. Nggak ada orang masuk rumah sakit, aduh puji Tuhan, aku akan mengabarkan Injil. Orang kalau di rumah sakit, ya saya doakan ya, tolong didoakan. Nah, mental jemaatnya gitu kan. Betul nggak? Pak, saya sakit, tolong doakan. Oh Pak, saya
Pak. Puji Tuhan bahasa kenal Yesus, Pak. Wah, itu dewasa itu. Kita cetak jemaat-jemaat, saudara, yang mimpi, yang kayak kerupuk yang melempem. Bukan jemaat yang punya kualitas rohani yang kuat, bisa mandiri. Saudara, kalau keluarga saya sakit apapun, saya sebenarnya nggak mau didoakan. Kenapa? Flu sedikit, tolong doakan flu. Kesandung, aduh Tuhan, haleluya. Mau jatuh Pak, saya naik bis Pak, aduh Pak luar biasa Pak. Kalau saya nggak doa tadi Pak saya jatuh. Betul, hal-hal seperti itu bisa didoakan, betul. Saudara, kita percaya. Saudara, nggak didoakan pun kita dipelihara Tuhan, betul nggak? Tuhan udah jagain kita, nggak usah kita doa buat jaga kita. Nah, waktu kita berdoa apa? Kita mengucapkan syukur dengan satu hati penuh sukacita. Bukan berarti kita kemudian menjadi orang yang, ya itu tadi kan, terus ingin dilayani. Saudara, gereja yang luar biasa dalam kisah para saudara Korintus adalah gereja yang mandiri. Jemaatnya yang mau hidup melayani Tuhan. Semakin jemaat itu mengabarkan Injil dan semakin punya jiwa itu, saudara, itu semakin tersebar kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, selanjutnya, saudara. Jadi yang api semangat kaum Puritan itu disejajarkan dengan para rasul, termasuk kalau kita lihat sekarang, ya, Chris Marantika, Pak Octavianus, Pak Stephen Tong. Saudara lihat orang-orang seperti ini, tidak pernah berhenti ngabarkan Injil sampai mati. Nah, saudara, saya ingin kita belajar begini. Jadi kalau Roh Kudus sudah memberikan apinya dalam hati kita, gitu kan? Saudara, jangan sekali-sekali saudara tutup. Dan siapapun tidak boleh tutup. Yeremia mengatakan, ada satu api kuasa. Kalau aku tidak keluarkan, tidak beritahukan, membinasakan aku. Itu Yeremia. Dia tahan, dia nggak berani, dia takut begini, dia masih muda. Oh, itu banyak musuhnya lebih hebat. Aduh, nggak mau Tuhan. Saudara mengatakan, kalau kamu tidak memberitakan Injil, api itu akan membinasakan kamu, Yeremia. Maka dia mengatakan langsung dia pecahkan. Saudara, kalau kita belajar misi sebenarnya atau penginjilan, saudara, tokoh-tokoh nabi-nabi itu penginjil semua, saudara. Dan bagaimana pergumulan mereka, wah, luar biasa gitu ya. Oke, saudara, semangatnya sama ya. Nah, saudara perhatikan apa yang menjadi semangat itu, dan mereka bisa bersemangat luar biasa. Nah, kita buka Lukas 24 ya. Lukas 24. Ini saya sampai jam berapa? Nanti tolong diberitahu ya. Soalnya saya harus berangkat ke Solo. Saya ada pelayanan di Solo, jadi ini ada pas. Ya. Lukas 24, kita lihat Lukas 24 ayat 27 dan 44 ya. Perhatikan baik-baik. Nah, saudara perhatikan. Jadi semangat daripada kaum Puritan atau Reform itu ada kuasa apinya yang luar biasa. Nah, ini api itu apa sih sebenarnya? Sampai dia kemudian bisa bergairah kembali, bisa bersemangat dan seperti orang itu bangkit dari kematian. Ayat 27, ini perjalanan Kleopas dengan temannya di jalan ke Emos ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan kepada Kleopas dan temannya, dia berada di tengah-tengah. Ini Kleopas, ini temannya. Diberitahu seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Maliaki. Dia jelaskan kepada mereka, kamu Kejadian ada begini-begini, terus kemudian dia mempersembahkan, terus diberikan kain oleh Tuhan. Itu menceritakan tentang aku. Waktu Abraham bertemu dengan malaikat Tuhan, memberikan janjinya. Nah, itu ketemu dengan aku. Dia jelaskan, cuma jelasin. Saudara, perhatikan baik-baik ya. Jadi dikatakan apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah tidak meneruskan perjalanannya, ya kan? Mereka lagi pergi, akhirnya diminta kumpul lagi. Nah, saudara perhatikan ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi Yesus itu tiba-tiba lenyap, hilang dari tengah-tengah mereka. Hebat ya, dari tengah-tengah mereka. Kata mereka, perhatikan saudara ya, kata mereka seorang pada yang lain, bukankah, nah saudara, ini
ukurannya kalau sudah orang rohani betul-betul atau tidak. Ya, perhatikan. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Kenapa berkobar-kobar? Ketika ia berbicara dengan kita di jalan, di tengah jalan, dan ketika menerangkan kitab suci kepada kita. Hati jemaat Berea sama, jemaat Yerusalem sama, bertekun dalam firman, berkobar-kobar. Tapi saya tanya, apa saudara berkobar-kobar? Baca firman Tuhan. Atau berkibar-kibar? Bukan berkobar-kobar, ya. Nah, saudara perhatikan di sini. Dan apa yang dikenal, mereka kemudian melihat Yesus dan Yesus langsung hilang, ya. Itu merupakan satu kehadiran yang kekal dan mereka sudah tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Dan kehadirannya itu kuasanya luar biasa, ya. Nah, 44. Kita lihat. Ia berkata kepada mereka, ini murid-murid yang ada itu, ya. Yang 12 murid. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi, harus dilengkapi, harus dilaksanakan semua sampai tuntas. Yang ada tertulis tentang siapa? Tentang aku. Dalam kitab Taurat Musa, kitab-kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Ya, karena perjanjian baru belum ada. Jadi seluruh perjanjian baru itu menceritakan tentang siapa? Injil itu, Matius, Markus, Lukas, cerita siapa saja? Pendetamu itu. Kenapa kamu banyak cerita pendetamu daripada Yesus? Saya tanya, pengabaran Injil kita itu cerita siapa? Markus menceritakan siapa? Yesus. Matius, Lukas, Yohanes. Paulus cerita siapa? Aku tidak mau tahu siapa-siapa kecuali Yesus Kristus yang aku beritakan. Nah, surah ini jelaskan, ya. Jadi dikatakan begitu, setelah itu 45, saudara perhatikan. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya pada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, saudara perhatikan, kalimat inilah yang dibunuh oleh Joel Osteen, Saudara Prince, dan semua pengabar penginjil modern di TV. Kalimat ini bukan dibuang. Saudara perhatikan, para rasul memberitakan apa? Jelas sekali dikatakan, dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada siapa, saudara? Segala bangsa. Dan berita ini sudah hilang. Dan bahkan di mimbar gereja pun sudah hilang. Pak, Bapak jangan ngomong dosa-dosa lagi dong. Kita ini udah capek, Pak. Saudara perhatikan firman Tuhan. Kita diberitahu bahwa kita ini betul-betul setiap hari harus bersandar pada kuasa Roh Tuhan dan kebenaran. Kalau dia tidak punya hati beriman seperti itu, saudara, kita akan jatuh. Hanya dalam sekejap Daud tidak bersandar pada berbicara pada Tuhan. Dia mau santai, dia mau menikmati seluruh kemenangannya, dan dia keluar dari soto kerajaannya dan dia melihat wanita. Langsung dia jatuh. Saudara, iblis seperti singa mengamuk. Begitu kamu buka pintu, langsung amblas. Dan itu terus menjadi, saudara, awareness saya. Saudara, kalau saya tidak ditolong Tuhan, saya sudah jatuh dari awal. Saya habis khotbah, ada ibu cantik datang ke saya. Pak, masuk ke Mercy. Apa ini? Kita makan. Saya tanya, untuk apa makan? Saya mau sharing, Pak. Sharing apa? Saudara, waktu nggak dilayani benci dengan saya. Bapak ini sombong pisan. Bukan sombong, mencegah. Bahaya nih, kamu tahu nggak ini? Kalau bahaya ini, apalagi kamu kaya ini, aduh, mata saya nanti silau. Tahu silau? Silau orang gitu ya. Silau. Sudah takutnya manusia kita kalau nggak tahu seperti Yusuf, begitu nggak tahu dia harus lari tinggalkan. Jangan kamu melirik-melirik, itu bahaya, saudara. Jatuhnya kenapa? Kena mata kita. Iya kan? Begitu kamu melihat dan mengingini, dan bukan hanya soal itu, soal uang, soal apapun, sama. Jika mau kaya, gampang, saudara.
Yang saya khotbah nangis, saudara akan kasih uang saya. Betul. Nah, ada satu pendeta, kalau khotbah itu nangis terus. Dan begitu selesai itu banyak orang cuma datang, aku kasihan ya ini gini, terus ngasih uang amplop. Terus yang ngomong, Pak, aku kalau saya nggak gini, saya pulang nggak dapat duit sih, cuma dapat rambut sedikit ya. Saya ini pendeta apa ya? Kok ada pendeta kayak gini gitu? Memang dibentuk oleh kegelapan menjadi pendeta yang dibayar seperti itu. Nah, saudara kita belajar supaya kita tahu bahwa hal seperti ini harus dihindarkan. Ya, kekuatan daripada Puritan adalah saudara, berita yang puncak yang dia beritakan adalah keberdosaan manusia yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia sendiri. Dan manusia harus datang memohon pengampunan dan bertobat hanya kepada nama satu nama dan tidak ada nama, yaitu Yesus Kristus. Jadi pintu keselamatan, pintu kekekalan, pintu pengharapan, pintu segala pintu semua yang benar, yang baik, yang manis didengar itu apa? Saudara, kalau saya waktu bertemu dengan Christ Life yang di dalam tadi ayat tadi itu yang mengubah banyak. Saudara, satu komitmen. Nah, buku Seeing Christ in All Scripture itu dicetak. Nggak tahu nanti kalau mau terjemahkan bisa bagus itu ya. Nah, kalau kita bisa diberkati, ini bisa diberkati. Nah, saudara perhatikan 4 profesor Westminster yang sekarang sudah turun. Saudara mengingatkan seluruh mahasiswanya supaya mengkhotbahkan Kristus dari kitab Perjanjian Lama karena kekayaannya luar biasa dan itu satu komitmen hidup mereka. Christ Center Theological Seminary. Dan saya pernah ngomong dengan beberapa profesor, termasuk dengan Pak Yakub, saya dengan semua. Pak, tolong Pak, kami mahasiswa dikembalikan pada center itu dulu, supaya kita nggak beres ini.